Halo sahabat, kembali lagi di channel Sahabat Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas asal mula pengendara setir kiri dan setir kanan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya like, subscribe, dan jangan lupa masukkan komentar kalian, agar channel ini bisa terus berkembang untuk memberikan informasi lainnya. Sebagian dari kita mungkin pernah atau masih penasaran, kenapa posisi mengemudi dan setir mobil ada di sebelah kanan. Sementara itu, banyak negara posisi setir mobilnya ada di sebelah kiri. Artinya, posisi mengemudi di dunia terbagi dua, sisi kiri dan kanan kecuali sopir bajai yang sendirian ada di tengah-tengah. Di Indonesia, posisi mengemudi berada di kanan, dengan jalur mengemudi di sisi kiri. Perlu diketahui bahwa di dunia ini ada dua standarisasi dalam lalu lintas, yakni left driving dan right driving. Ada sebanyak 125 negara yang menggunakan aturan right driving. Sedangkan left driving termasuk Indonesia lebih minoritas karena hanya digunakan di 75 negara saja. Dikutip dari laman BBC, asal-usul setir kanan terkait dengan kebiasaan ketika Inggris berada di bawah kekuasaan Romawi. Saat itu, tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan dan konvensi ini terus berlaku di Inggris sampai sekarang. Setelah kehancuran bangsa Romawi, Inggris yang merupakan negara penjelajah kemudian membawa kebiasaan tersebut ke negara koloni dan beberapa negara lainnya. Inggris bahkan mengesahkan kebiasaan kendaraan yang melaju di sisi kiri jalan dalam Undang-Undang Jalan Raya yang disahkan pada 1835. Setelah terbitnya peraturan itu, para insinyur Inggris merancang kereta yang didesain untuk dikemudikan di sisi kiri, yang artinya posisi kusir ada di sebelah kanan. Awal mula posisi mengemudi berawal dari jalur lalu lintas gerobak pertambangan milik Romawi di Swindon, Inggris. Gerobak ini membentuk pola lajur mengemudi di sebelah kiri, berdasarkan bentuk amblesnya jalan yang dipakai mengangkut hasil tambang. Selain itu, penunggang kuda umumnya juga menggunakan lajur kiri jalan. Alasannya, mereka memegang tali kekang dengan tangan kiri dan membiarkan tangan kanannya bebas untuk menghormati satu sama lain atau untuk melindungi diri dengan pedang. Peraturan resmi pertama di Britania untuk perintah lalu lintas di lajur kiri ditetapkan pada 1756 saat menggarap London Bridge. Highway Act 1773 berisi sebuah perintah bahwa lalu lintas kuda harus di lajur kiri dan lantas diabadikan pada Highway Act 1835 bagian 78. Sejumlah 35% negara di dunia mengadopsi posisi setir mobil di sebelah kanan seperti di Indonesia, sedangkan 65% lainnya mengadopsi posisi kemudi di sebelah kiri. Posisi mengemudi di kanan atau right driving pada umumnya melaju di jalur sisi kiri. Contoh negara yang menerapkan aturan ini yaitu Inggris, Jepang, Australia, India, Singapura, Malaysia, dan tentu saja Indonesia. Awal mula Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara menggunakan setir kanan karena dulunya negara-negara tersebut menjadi jajahan Inggris. Banyak dari konsep jalur di suatu negara dibawa oleh para penjajah. Mereka lantas menerapkan aturan yang diterapkan oleh negaranya sendiri ke negara-negara kolonial. Awalnya ketika menjajah Indonesia, Belanda juga menganut sistem setir kanan. Namun Belanda dikalahkan oleh Prancis dan sejak ketika itu cara mengemudi di Belanda pun ikut berubah menjadi setir kiri. Jalur kanan alias setir kiri baru mulai dipopulerkan setelah terjadinya Revolusi Prancis. Cara ini mulanya dibuat sebagai simbol perlawanan terhadap kerajaan. Napoleon menerapkan jalur kanan di Prancis. Ada beberapa dugaan mengapa Panglima Perang Prancis kelahiran Italia ini memilih berjalan di lajur kanan. Dugaan pertama karena ia kidal atau memiliki tangan kiri yang lebih hidup dibandingkan dengan tangan kanan. Sistem left driving diterapkan di Indonesia melalui banyak pertimbangan dan perhitungan. Salah satunya karena penjajahan dan kendaraan yang dibawa masuk ke Indonesia.
Pada zaman pendudukan Belanda, kendaraan yang masuk ke Hindia Belanda sudah memakai setir kanan. Sedari zaman Belanda, mobil-mobil asal Jepang juga sudah mulai masuk ke Indonesia sampai pada puncaknya di masa pendudukan tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada saat itu pengaruh Jepang sudah masuk ke Indonesia saat masih zaman penjajahan. Mobil yang beredar di pasaran Indonesia kebanyakan adalah mobil buatan Jepang. Semakin lama, masyarakat Indonesia justru lebih jatuh hati dengan mobil-mobil Jepang yang dinilai lebih terjangkau. Sedangkan mobil buatan Eropa dan Amerika popularitasnya cenderung menurun di pasaran Indonesia, karena hanya dimiliki kalangan atas. Hal yang tak kalah penting, postur warga Indonesia kurang lebih sama dengan masyarakat Jepang, sehingga ideal dengan mobil yang diimpor ke Indonesia. Itulah mengapa masyarakat Indonesia hingga kini tetap terbiasa mengemudi dengan mobil setir kanan. Cukup sekian video kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, nantikan video selanjutnya.